Baik, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, eh, saya ingin sharing terkait dengan materi tentang KPI, KPI Organization, Key Performance Indicator. Di materi ini saya dapatkan ketika mengikuti eh, materi eh, pelatihan Certified Logistik maupun profesional, Key Performance Indicator, KPI selama 2 jam pelatihan, dan sertifikat kompetensi saya dari BNSP. Kemudian ada juga yang ini, Certified Logistik Improvement Profesional. Baik, langsung saja ke sini ya. Key Performance Indicator, topik esensi Key Performance Indicator, fungsi dari Key, fungsi dari Key Performance Indicator, struktur fungsional Key Performance Indicator dalam logistik, studi kasus, memahami tentang makna penting dari Key Performance Indicator, mempelajari beberapa contoh penerapan Key Performance Indicator dalam logistik dan supply chain, mengetahui bahwa key performance indicator merupakan bagian penting dalam mendukung terlaksananya manajemen logistik dan supply chain yang baik. Struktur supply chain itu seperti ini kurang lebih. Struktur supply chain stream kurang lebih seperti ini. Primary manufacture, ini second tipper, ini focal firm, ini downstream, first tier customer, second tier customer, sell side, and customer supply chain management. Nah, supply chain management ini berfungsi untuk semua organisasi ya, khususnya organisasi yang menghasilkan eh, yang ada menghasilkan bagian dari barang dan jasa. Jadi sebenarnya ini untuk lembaga pendidikan secara kurang eh, tepat kurang, tapi paling tidak ini bisa sedikit berapa terapan yang bisa digunakan. Definisi Key Performance Indicator Oxford Dictionary. Nah, ini Oxford Dictionary menyatakan bahwa suatu ukuran yang dapat diukur yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan organisasi karyawan dan lain-lain dalam memenuhi tujuan kinerja. Investopedia, serangkaian ukuran yang dapat diukur yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerjanya dari waktu ke waktu. Macmillan Dictionary. Nah, sebuah cara untuk mengukur efektivitas organisasi dan kemajuannya dalam mencapai tujuannya. Definisi Key Performance Indicator. Oh, Key Performance Indicator merupakan nilai terukur yang menunjukkan seberapa efektif organisasi mencapai tujuan bisnis utama. Organisasi menggunakan KPI di berbagai tingkat untuk mengevaluasi keberhasilan mereka dalam mencapai target. KPI pada tingkat atas dapat berfokus pada kinerja bisnis secara keseluruhan, sedangkan KPI tingkat bawah dapat berfokus pada proses di departemen seperti penjualan, pemasaran, supply chain, dan produksi, dukungan, dan lainnya. Itu KPI yang efektif. KPI yang efektif, KPI hanya bernilai seperti tindakan yang diinspirasinya. Terlalu sering organisasi secara membabi buta mengadopsi KPI yang diakui industri dan kemudian bertanya-tanya, mengapa KPI tersebut tidak mencerminkan bisnis mereka sendiri dan gagal mempengaruhi perubahan positif pada organisasi?
Salah satu aspek KPI yang paling penting, tetapi sering diabaikan adalah bahwa KPI merupakan bentuk komunikasi dari hasil pengukuran kinerja organisasi. Menentukan KPI, mendefinisikan indikator kinerja utama bisa menjadi pekerjaan yang rumit. Kata operasi dalam KPI adalah kunci, karena setiap KPI harus terkait dengan hasil bisnis tertentu dengan ukuran kinerja. KPI sering disalahartikan dengan metrik bisnis. Meskipun sering digunakan dengan semangat yang sama, KPI perlu ditentukan sesuai dengan tujuan bisnis inti atau kritis. Menentukan KPI. Langkah-langkah berikut saat menentukan KPI, yaitu yang pertama adalah apa hasil yang Anda inginkan, mengapa hasil tersebut penting untuk dicapai, bagaimana Anda akan mengukur kemajuan, bagaimana Anda dapat mempengaruhi hasilnya, siapa yang bertanggung jawab atas hasil bisnis, bagaimana Anda tahu bahwa Anda telah mencapai hasil tersebut, seberapa sering Anda akan meninjau kemajuan menuju hasilnya, seperti itu. Smarter KPI. Salah satu cara untuk mengevaluasi relevansi indikator kinerja adalah dengan menggunakan smarter, specific, measurable, attainable, relevant, time-bound, evaluate, dan re-evaluate. Apakah tujuan spesifik Anda? Bisakah Anda mengukur kemajuan menuju tujuan tersebut? Apakah tujuan tersebut dapat dicapai secara realistis? Seberapa relevan tujuannya dengan organisasi Anda? Apa kerangka waktu untuk mencapai tujuan tersebut? Kapan Anda akan mengevaluasi tujuan tersebut? Sebagai bagian dari evaluasi perbaikan berkesinambungan, tujuan tersebut tinjauan secara bulanan atau triwulan. Memastikan KPI dapat dilaksanakan. Membuat KPI dapat ditindaklanjuti dengan proses 5 langkah, ditinjau kembali tujuan bisnis. Analisis kinerja bisnis saat ini. Tetapkan target KPI jangka pendek dan panjang, tinjau target mencapai tujuan tim kerja, tinjau kemajuan dan lakukan penyesuaian kembali. Menggunakan KPI sebagai bagian dari kerangka manajemen kinerja. KPI hanya salah satu jenis pengukuran kinerja. Ada banyak kerangka kerja manajemen kinerja yang serupa namun berbeda. Masing-masing kerangka kerja ini menampilkan elemen yang dapat digabungkan untuk membantu mendorong kesuksesan yang didukung oleh data. Langkah satu, menyelaraskan strategi bisnis. Langkah dua, mencakup semua dasar bisnis. Langkah tiga, menerapkan kerangka strategi balance scorecard ke dalam tindakan dengan objektif dan key result. Langkah empat, memantau dengan dashboard KPI. Langkah satu, menyelaraskan strategi bisnis. Langkah satu, menyelaraskan strategi bisnis. Overall, overall business strategy. What is this business typing to accomplish? Goal objective, key business drivers, key performance indicator, supporting metrics. Langkah satu, menjelaskan strategi bisnis. Oke, nah di sini yang paling atas itu adalah kita mau menentukan visi misi. Setelah ditentukan visi misi, maka eh, langkah selanjutnya adalah di sini adalah strategic goals seperti itu. Nah, strategic goals di sini alignment, di sini linkage, dan di sini adalah key business objective atau business plan. Oke, ini merupakan customer, ini adalah pembelajaran, ini finansial, ini balance bisnis scorecard. Dan ini adalah proses. Ini merupakan key business proses. Ini key performance indicators. Seperti itu dia.
Kemudian mencakup semua dasar bisnis. Langkah dua mencakup tadi langkah satu menjelaskan strategi bisnis. Kemudian langkah duanya mencakup semua dasar bisnis. Rangka kerja klasik yang membantu menavigasi pertukaran adalah The Balance Scorecard BSC yang membantu memecahkan 4 area utama bisnis perspektif di mana aktivitas perlu dipantau. 4 perspektif yang perlu seimbang adalah perspektif keuangan, nih, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif proses pembelajaran dan pertumbuhan. 4 bidang utama bisnis ini saling terkait dan semuanya harus laras. Ketika satu terkena dampak, ada dampak pada yang lain. Dengan kata lain, akan ada trade-off. Kaplan Baseline Scorecard. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Ini vision and strategy. Ini merupakan area customer. Customer ini to achieve our vision, how shall we appear to our customers? Objective, measure, terus di sini ada target, ini ada inisiatif. Ini financial, eh, juga sama. Itu indikator adalah objektif. Ini ada objektif di sini, ada measure. Objektif itu tujuan ya, katakanlah objektif. Kemudian ukurannya, kemudian ada targetnya berapa, kemudian inisiatif. To succeed financially, how shall we appear to our shareholders? Nah, ini adalah internal business process. Ada objektifnya, measure, kemudian ada target, ada inisiatif. Nah, ini merupakan area learning and growth. Nah, ini objektif, measure, kemudian ini target, ini inisiatif. Seperti itu. Menjelaskan supply chain management dengan BSC. Ya, seperti ini. Scorecard, supply chain management. Supply chain management goals, waste reduction, time comprehension, flexible response, unit cost reduction, customer benefits, improve product lifestyle quality, improve timelines, improve flexibility, improve value. Financial benefits, higher profit margin, improve cash not flow, revenue growth, higher return on asset. Ini the supply chain improvement, product process innovation, partnership management, inflows trades. Balance scorecard, ini SCM goals SCM goals ini merupakan hubungannya dengan bisnis perspektif, bisnis proses perspektif. Oke. Sedangkan customer benefits itu adalah customer perspektif. Ini financial benefit itu hubungannya financial perspektif. Supply chain management improvement ini adalah innovation and learning perspektif. Contoh balance scorecard untuk KPI. Nah, ini business objective and strategy map. Financial, ini increase revenue, increase profitability. Di sini decrease operating goals. Ini customer, ini improve clarity of offering, improve market perception, ini improve end user experience. Ini internal process, ini improve offering sensation, improve information service, improve end user organizational capacity. Sini itu improve knowledge and skill, improve. Nah, ini improve teknologi. Measure-nya kalau finansial itu net profit, operating cost, revenue in target markets. Targetnya ini 5% per year, 3% per year, 1200% per year. Dengan ini untuk customer ini measure-nya adalah persen market share index, persen customer satisfaction index. Nah, targetnya 3% per year,
Untuk persen customer satisfaction index itu up to 5% increase in index next period dan stabilize. Oke. Internal process measure new product as of sales, brand awareness score, and user experience scores 12 this year, and brand awareness score up to 5% per year. And user experience score um, itu lebih besar dari 60% every reporting period. And organizational capacity, the measure is employee development plans, technology training index, information efficiency index, 19% in place, 60% efficient, 65%. Langkah tiga menerapkan balance scorecard dengan objektif key in result. Nah, strategi balance scorecard BSC menyarankan mengembangkan tujuan untuk setiap perspektif ukuran KPI, menetapkan target sasaran dan inisiatif tindakan. Kerangka kerja yang lebih baru yang diperlukan oleh penggunanya di Google yaitu kerangka OKR Objective and Key Result. Digunakan untuk menentukan dan melacak tujuan dan hasilnya. Banyak yang berpendapat bahwa kerangka kerja ini berada di antara strategi KPI dan pendekatan balance scorecard. OKR digunakan untuk menetapkan, mengkomunikasikan, dan memantau tujuan dalam suatu organisasi sehingga semua karyawan fokus ke arah yang sama. OKR menyediakan kerangka kerja yang sederhana, praktis, dan lugas dan untuk mendefinisikan, eh, melacak, dan mengukur tujuan baik sebagai sesuatu yang cita-citakan maupun sebagai sesuatu yang dapat diukur. OKR dan KPI. O- Objective Key Result itu ini Objective and Key Result di sini KPI. Performance Indicator. Ambitious Goals di sini ada Attainable Goals. Qualitative Nature di sini ada Quantitative Nature. Motivation Tools ini Performance Evaluation Tools. Growth Oriented, Oriented. Nah, seperti itu. OKR eh, hubungan OKR dan KPI itu adalah ini OKR, ini lead-nya, ini change performance-nya, itu change in performance, dan ini non OKR, ini steady state, ya seperti ini, dan ini like. Oke. Langkah 4, memantau dengan dashboard KPI. Nah, dashboard KPI memberikan gambaran sekilas tentang kinerja bisnis secara real time, sehingga manajemen bisa mendapatkan bayangan yang lebih baik tentang bagaimana kinerja seluruh organisasi. Istilah umum yang ditemukan dalam kerangka kinerja ini yang patut dipahami meliputi Critical Success Factor CSF, elemen yang diperlukan bagi organisasi untuk mencapai misinya. Faktor kesuksesan kritis tidak boleh disamakan dengan kriteria kesuksesan. Kriteria sukses paling umum digunakan dalam manajemen proyek untuk menentukan apakah proyek itu sukses atau tidak. Kriteria sukses ditentukan dengan tujuan dan dapat diukur dengan menggunakan KPI. Metrik kinerja, mengukur perilaku, aktivitas, dan kinerja organisasi di tingkat individu. Nah, ini saya lingkarin ya.
Metrik kinerja mengukur perilaku, aktivitas, dan kinerja organisasi di tingkat individu dan bukan di tingkat organisasi. Ya, nah ini juga seperti ini. KPI Facility and Transport. Nah, ini contohnya saja. Hmm, untuk facility itu adalah untuk facility itu bisa diukur. Facility ini kalau di pendidikan ya, kalau di pendidikan itu facility measure ini adalah misalkan ini untuk sarana prasarana ya, sarana dan sarana, saya ulangin, sarana. Percentage of new parts used in new products. Nah, ini product variety. Saya kasih contoh lagi, part oil cycle time. Nah, ini part oil cycle time itu adalah ketika kita meletakkan suatu barang ya. Nah, di sini ada average picking time. Nanti ketika kita ambil barang dalam satu organisasi, ini ada eh, inventory per square foot of storage space. Nah, ini ketika ada inventory, baik itu barang, buku, arsip, apa segala macam, itu semuanya bagian dari eh, facility measure ya. Dan ada capacity, utilization, processing, production cost per unit gitu ya. Kalau di lembaga pendidikan itu berarti adalah unit cost itu adalah unit dari satu ini ya, satu satu unit dari lulusan ya bisa seperti. Tapi kalau kita ketika kita menghasilkan dalam turunannya, dalam industri turunannya ya gitu ya, dalam industri, katakanlah bagian dari industri pendidikan yaitu sekolah. Turunan dalamnya itu kan ada supply chain, ada barang, ada makanan, permakanan, ada buku-buku, ada perlengkapan, itu supply chain ya, namanya supply chain. eh, untuk logistiknya ya, supply untuk kegiatan terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan seperti itu. Nah, ada inventory measure ya, ada juga di sini, ada sourcing measure, ada KPI information and pricing ya. Information itu untuk KPI information and pricing itu adalah forecast horizon, frequency of update, forecast error, seasonal factor, variance from plan, ratio of demand visibility to order facility. Ada pricing measure, ya, ini profit margin, day sales outstanding, instrumental fixed cost per order, incremental variable cost per order, average sales price, ada average order size, range of sales price, range of variable sales, ada cost of goods sold, COGS ya. Seperti itu. Tujuan pengukuran kinerja operasional dan keuangan dalam ah, ini supply chain logistik ya, tujuan sistem pengukuran operasional dan keuangan. Nah, ini untuk ini ya, itu dari sisi logistiknya itu adalah eh, Tinjauan pengukuran kinerja operasional dan keuangan dalam supply chain logistik ya. Nah, ini ada satu tujuan sistem pengukuran, penilaian operasional, penilaian keuangan ya, seperti itu. Tujuan sistem pengukuran yang terkait dengan operasional logistik itu adalah memantau kinerja sistem dengan menetapkan metrik yang sesuai untuk dilacak dan dilaporkan, mengontrol kinerja sistem dengan memiliki standar kinerja yang sesuai dengan relatif terhadap metrik yang dipantau, mengarahkan fokus karyawan pada kinerja sistem melalui motivasi dan penghargaan, meningkatkan nilai pemegang saham melalui kinerja logistik yang unggul. Nah, ini seperti ini ya. Penilaian operasional,
Perspektif fungsional mengukur akomodasi pelanggan, menentukan metrik yang sesuai, metrik overhead supply chain pembandingan. Perspektif fungsional pada pengukuran logistik mencakup tiga kunci utama, yaitu ada cost, ada customer service, ada quality, productivity, ada asset management. Biaya merupakan refleksi langsung dari kinerja logistik. Pada umumnya diukur dalam total nilai yang dibelanjakan. Total biaya logistik, total landed cost, jumlah pemrosesan pemesanan plus inventaris dan plus transportasi plus pergudangan dan penanganan material plus jaringan fasilitas. Beberapa organisasi memiliki kemampuan untuk mengukur biaya total. Sangat umum untuk melaporkan biaya sebagai presentasi volume penjualan. Misalnya biaya transportasi sebesar 15% dari volume penjualan. Biaya per unit volume misalnya biaya permuatan 5,5% per pesanan. Layanan, layanan pelanggan memerlukan tindakan khusus untuk setiap elemen landasan layanan dasar. Ketersediaan, rasio fill rate organization, item fill rate, ada line fill rate, ada value fill rate, ada order fill rate. Nah, ini kerja operasional waktu siklus besar rata-rata dalam jumlah hari rata-rata yang telah berlalu antara penerimaan pesanan dan pengiriman pelanggan, konsistensi siklus pesanan, pengiriman tepat waktu. Nah, seperti itu. Pengukuran kualitas seringkali meliputi kinerja layanan ya, ada evaluasi kegiatan kerja yang dilakukan ya. Nah, frekuensi, nah ini kalau dalam fungsi logistik yang berlangsung dalam lembaga pendidikan dan pelatihan ya. Ini adalah produktivitas yang dalam jumlah output menikah dengan input. Ini adalah unit dikirim per ini produktivitas tenaga kerja. Nah ini kalau dia dalam eh, ini ya eh, dalam ini gudang gitu dalam satu industri pendidikan seperti itu ya dalam sekolah ada ini segala macam. Hmm. Ini manajemen asetnya ada manajemen aset. Manajemen aset mempertimbangkan pemanfaatan investasi modal dalam fasilitas peralatan dan tersediaan. Nah, ini khususnya cocok di laboratorium ya. Nah, fasilitas dan peralatan. Pemanfaatan kapasitas misalnya memanfaatkan gudang sebesar 80% yang tidak memberikan semua kemampuan dalam pengirimannya misalkan ya. Ya, ini bukan di lab, ini seperti cocoknya di gudang ya, di gudang eh, gudangnya. Kalau di kampus ya di gudang itu ya, downtime ya. Adalah persentase jam peralatan tidak digunakan, misalnya forklift tahunan 2% ya. Seperti itu. Inventory persediaan, tingkat perputaran persediaan adalah ukuran kinerja yang paling umum. Hari persediaan adalah jumlah yang tidak tersedia untuk memenuhi volume penjualan yang diperkirakan, misalkan 50 per hari, kirakan contoh ya. Ini ya contoh saja, bisa di inventory. Ada lagi, inventory turnover diukur berbeda dengan berbagai jenis perusahaan ya. Sebagian besar perusahaan menggunakan metrik berikut, ya, sales revenue during a time period, average inventory value at selling price during time period. Beberapa perusahaan retail menggunakan metrik berikut, ya, cost of goods sold during the time, average inventory value cost during at the time period. Metrik berikut digunakan untuk produk yang atau harga jualnya berubah secara signifikan selama periode waktu yang kita singkat, misalnya persediaan bahan bakar minyak. Unit sold during a time period, average unit inventory during the period. Critical the average inventory use many data points as possible. Contoh materi berdasarkan kategori. Cost management. Cost management. Total cost.
cost per unit, cost as percentage of sales, inbound freight, outbound freight, administrative, warehouse order processing, direct labor, ada comparison of actual. Di sini ada cost trend analysis, direct product profitability, customer segment profitability, inventory, carrying cost of goods, cost of damage, nih, customer service, fill rate, stock routes, shipping on time delivery, back order, cycle time, delivery consistency, respond time to inquiries, respond accuracy, complete orders, order customer complaints, sales force completion, overall availability, overall situation. Quality, damage frequency, order entry accuracy, picking, shipping accuracy, ya. Di sini ada productivity, unit shipped. Ya, ini asset management, inventory turns, inventory levels. Nah, ini ada return on asset, return on investment, inventory valuation ABC, ini EVA gitu ya. Pengukuran customer accommodation membutuhkan sejumlah metrik tambahan. Pesanan yang sempurna mengukur keefektifan kinerja, logistik terintegrasi secara keseluruhan, rasio pesanan sempurna dengan jumlah total pesanan yang diselesaikan setelah periode waktu tertentu. Kinerja absolut memberikan indikasi yang lebih baik tentang bagaimana kinerja perusahaan mempengaruhi pelanggan. Seperti itu ya. Pengukuran kepuasan pelanggan membutuhkan pemantauan, pengukuran, dan pengukuran informasi dari pelanggan. Matrik komprehensif supply chain ya, seperti ini supply chain, waktu konversi cash to cash, inventory days pasokan, dwell time, supply chain response, total respon, financial assessment itu ada total cost, ini ada total ada FA, di sini ada total cost, di sini ada raw material source, initial production of basic component, ada manufacturer, distributor, and retailers. Financial assessment dibutuhkan sebagai pengembangan kerja supply chain terhadap hasil finansial ya. Hal penting untuk financial assessment, segmentasi data, analisis biaya pendapatan, model keunggulan strategis. Ini segmentation data, berdasarkan channel territory, customer, product, dan supplier. Ada cost revenue analysis diperlukan sebagai pemeriksaan keuangan dari logistik dan integrasi. Kekurangan accounting mengakibatkan kesulitan tiga pendekatan untuk mengintegrasi dan mengendalikan biaya logistik, contribution, dan profit activity based costing. Nah, praktik akuntansi untuk mempersiapkan laporan keuangan membuat beberapa kekurangan. Biaya bayar dikumpulkan berdasarkan akun standar daripada berdasarkan aktivitas. Biaya pengiriman masuk dikurangkan dari penjualan kotor. Pengangkutan keluar dilaporkan sebagai biaya operasional. Pengangkutan tidak dilaporkan sebagai biaya tertentu, yaitu produk yang dihasil beli berdasarkan harga pengiriman. Kegagalan untuk menentukan dan menetapkan biaya persediaan. Kontribusi analisis membutuhkan semua biaya identifikasi sebagai biaya tetap atau biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak langsung berubah dengan volume. Biaya variabel adalah biaya yang berubah karena volume. Biaya langsung adalah biaya yang secara khusus timbul karena adanya segmentasi analisis, misalnya produk selangkah saluran. Biaya tidak langsung ada karena lebih dari satu segmen bisnis. Contoh contribution analysis ya. Contribution margin income statement for to customer. Nah, ini seperti ini. Ini contoh. Ini contohnya bukan hospital and retailer. Ada activity based costing adalah solusi parsial untuk alokasi semuanya. Nah, penetapan activity based costing ABC menyarankan biaya dilacak ke setiap aktivitas. Kemudian ke aktivitas tersebut dikaitkan dengan produk, proses, atau segmen pelanggan. Tantangan terbesar dalam pendekatan ABC adalah mengidentifikasi aktivitas pengeluaran terkait dan pendorongan pengeluaran. Ya. Strategic profit model menunjukkan hubungan pendapatan dan neraca keuangan dengan ROA. Pengembalian investasi ROI adalah ukuran terpenting dari kesuksesan finansial.
Return on Net Worth (RONW) mengukur profitabilitas dana yang diaplikasikan oleh pemilik. Pengembalian aset ROA mengukur profitabilitas yang dihasilkan dengan mengelola aset operasional. Ilustrasi strategic profit model adalah seperti ini. Ini return on asset 10%, kemudian ada net profit margin, kemudian ada aset turnover, ada net sales, dan seterusnya sampai kepada net profit, sales, total asset. Nah, ini strategic profit model ya. Di sini adalah sales, cost of goods sold. Nah, ini seperti ini. Terusnya fundamental meningkat ROA. ROA peningkatan margin laba bersih. Margin laba bersih adalah laba bersih dibagi penjualan bersih, mengukur porsi dari setiap dolar penjualan yang disimpan oleh perusahaan. Kelola peningkatan, kelola peningkatan perputaran aset adalah rasio total penjualan dibagi aset total aset, mengukur efisiensi pemanfaatan manajemen aset. SEM dan ROI, return on risk mana? Ini ada operating cost element. Ini di sini seperti ini. Nah, ini ada labor, ya, ada materials, ada overhead, ada sales, ada cost of goods sold, other cost, net income, di sini sales, di sini profit margin. Apabila biaya bahan baku diturunkan 5%, apa yang terjadi? Nah, ini ada aset, inventories, ya, ini account receivable, ini ada cash, ini ada current asset, di sini ada fixed asset, ini ada sales, ini total asset, asset turnover rate. Ini seperti itu ya, selesai. Ah, demikian tadi materi terkait dengan KPI performance indikator. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya tidak lupa untuk men-sharing. Ini merupakan sertifikat saya pelatihan yang dilaksanakan untuk pelatihan sertifikat logistik performance professional grade. Ini kompetensi logistik ini dapat digunakan di hampir di semua perusahaan ya, yang khususnya beroperasi secara non online, secara offline, baik itu di semua industri ya, baik itu di industri penerbangan, transportasi udara, darat, laut, dan udara, di instruksi pendidikan ya, di kampus, karena di kampus juga bagi kampus yang menyelenggarakan sistem pendidikannya tatap muka, offline, itu pasti kan ada supply chain, apakah itu lembar soal, apakah itu ini. Kalau yang online ya pasti sistemnya online ya, secara online. Tapi kalau tidak online pasti akan ada. Kalau untuk tadi yang online itu ada, untuk information ya itu ada. Kalau online pasti menggunakan sistem fasilitas telekonferensi dan sistem informasi. Nah, itu untuk informasi ada juga indikator yang tadi sudah dibahas ya. Itu ini sertifikatnya, kemudian ini sertifikat yang dikeluarkan dari Pusat Pengembangan Perhubungan Darat ya. em, Pembelajaran sertifikat logistik profesional. Nah, ya, seperti itu. Terus ini ada sertifikat kompetensi supervisor gudang dan distribusi. Nah, untuk pergudangan dan jasa seperti itu. Ya, um, baik. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.